Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabulator Kijang kapsul sold out ke Bali harga 3.600.000, udah aplikasi bimetal ya. 3.600.000 itu udah dapat bimetal, intinya tinggal pasang aja ya. Tinggal pasang, misalkan di dudukannya udah ada dudukan buat dratnya itu ya. Tinggal masang aja, tapi pemasangannya harus hati-hati itu ya. Untuk pemasangannya harus hati-hati karena mudah patah untuk bimetalnya. Kalau belum ada dudukan bornya itu ya, belum ada dratnya, itu tinggal ke tukang bubut, nanti suruh bikin drat sekalian di pemasangan bimetalnya. Tapi suruh pesennya hati-hati aja ya untuk bimetalnya itu. Untuk pemasangan bimetalnya itu harus hati-hati. Kalau misalkan intinya hati-hati lah. Kalau belum ada dudukannya, tinggal ke tukang bubut suruh di bor ulang atau dibikin drat itu. Karburatornya seperti ini, ukuran spuyurnya ya. Spuyurnya nggak ada yang kecil kalau saya. Nozzle kejut 90, pilot jet 60, 100 primer 130, power jet 90, sekunder 177. Emisi kontrolnya ini aktif Pak Agus. Nanti tadi di video pertama ya, tes 500 mili itu dapatnya 500 mili 7,8. Berarti dihitung 1:15,6. Itu saya penggunaan RPM bawah ya di 2200, berarti kondisi solenoidnya masih on ya, belum off ya. Kecepatan 55. Ini ya, kecepatan bawah. Nanti di video kedua aku pakai kecepatan RPM di atas ini Pak Agus. Kalau tadi kan di bawah 2250, nanti di atas 2500 ya paling enggak. Kalau speednya tadi kan cuma 55 atau 5,75 ya, hampir mendekati 60. Ini tadi tes pertamanya nih. Tes pertamanya itu ya. Itu kan 7, tadi dapatnya 7,8 ya. Ini udah di angka 9 ya. Mendekati angka 9 tuh. Ini trip meter saya nolkan dulu. Tuh. Trip meter udah 0, nanti ke metode penakaran Pak Agus. Langsung ke metode penakaran aja nanti ya. Per setengah liter ini batas awalnya seperti ini. Nanti langsung saya video tanpa edit langsung cek sampai ke ini ya. Jadi nanti misalkan posisinya udah kembali di sini, nanti kembalinya di sini dapat berapa? Di kecepatan intinya RPM di atas 2250 ya. Nanti dapatnya konsumsi BBM-nya berapa? Ini pakai asisten kamera saya nih di belakang nih. Yang penting bisa bikin video ya. Semoga videonya nanti nggak terputus Pak Agus. Biar langsung cek warna busi. Mungkin RPM nggak kelihatan, kadang-kadang tertutup kepala saya ya. Tuh. Langsung ke metode penakaran Pak Agus. Di RPM bawahnya kategori irit. Nanti di RPM atasnya seperti apa ya? Kalau tes yang pertama dulu jalur selatan nggak dapat segitu Pak Agus, nggak dapat karena bukan jalur selatan, jalur timur itu padat ya. Perpindahan gigi itu sangat juga pengaruh, terus kondisi jalanannya itu berpengaruh walaupun pakai RPM bawah. Kalau RPM atasnya kemarin cuma dapat 110 itu RPM atasnya, RPM bawahnya semua dapat 112. Ini udah pernah saya tes karburatornya Pak Agus. Ini saya tes ulang buat panjenengan ya, buat data juga. Tinggal jenengan nanti pemasangannya atau pengecekannya harus hati-hati. Yang penting karbu saya jamin ini normal ya, kondisi normal. Tinggal jenengan harus hati-hati. Pokoknya konsultasi aja jika ada keluhan ya, ada kendala saat pemasangan, hati-hati aja. Intinya tetap setting ulang angin sama langsam itu pasti, apalagi untuk idle up ya, itu juga harus setting ulang, harus hati-hati. Pokoknya selang-selang yang kecil-kecil itu harus kencang semua ya, nggak boleh ada kebocoran. Intinya selangnya harus kencang, ada kencang.
Ini ya, ini tes pertamanya di kecepatan 55 RPM 2200 ya. Nanti saya gunakan RPM di atas 2200 ya. Langsung aja starter cek. Meter udah 0 Pak Agus. Enak. 3000. 2500, 2750, 3000, masuk 4 please. Itu terasa banget saat saat solenoidnya off ya, ini terasa banget. Yang paling enak itu kalau nggak pakai emission control, dia nyambung terus. Mendekati 80 Pak Agus. Ringan, gua nyalip di speed 4 aja ringan nih. 3000. Rasa ada sendatan ya di RPM ini, di RPM 3000-an tetap terasa ini. Karena ini solenoidnya off ya, solenoidnya kan off nih. Tapi ya itu iritnya irit, cuma efeknya kalau emisi kontrolnya aktif biasanya di RPM di atas 2500 ini sampai ke 3000 ada kerasa sih kalau posisi belum jalan jauh ya. Ini itu terasa banget kayak grek. Ini jalanan datar, ini 1500 Pak Agus. Jadi saya sarankan tanpa emisi kontrol lebih enak Pak Agus. Mungkin saya nanti untuk o-ring solenoid karbunya saya lepas aja, nggak pakai o-ring solenoid karbu, karena ini di unit saya pun di RPM di atas 2000 ya, di atas 2250 itu tetap rasa kayak ada berebut sih, enggak gede-gede, jadi terindikasi kurang minyak ya. Tapi kalau ini tanpa emisi kontrol aman, nyambung semua, enggak ada berebut los Pak Agus. Itu kalau tanpa emisi kontrol. Ini di unit 15 aja kayak gini, apalagi kalau di 18 ya. 18 kan itu udah ada power steering ya, power steeringnya udah pasti beban ya, terus belum pandela set, belum lain-lain ya. Ini saya kan tanpa power steering ya, tanpa power steering ya, cuma AC aja, AC sama dinamo. Makanya kalau settingan jelas untuk spoiler yang Grand Extra yang masih ada power, intinya ada power steeringnya dan nggak ada power steeringnya itu tetap beda jauh ya, ukuran spoilernya itu berbeda. Itu kalau nggak pengen. Jadi saya cuma ngakalinya ya antara emisi kontrol diaktifkan dan nggak diaktifkan, kayak gitu aja. Ini tadi baru 80 ya, saya kurang fokus. Intinya RPM maksimal baru 3000. Ini hemat, ini kategori masih hemat, cuma di 15 aja kayak gini Pak Agus nih. Jadi kayak telat minyak. Itu kalau emisi kontrolnya, karena solenoid atau spoiler yang 60 itu nutup. Karena ini normal ya, emisi kontrolnya normal. Kali nanti aku cuma ngelepas o-ring aja ya, o-ring aja itu, o-ring karet yang di solenoid. Nah, saya pakai 80 Pak Agus, 80 ya, 80 nanti dapatnya berapa.
kategorinya memang irit banget Pak Agus kalau pakai emisi kontrol. Ini kalau udah di 3000, di 3250 itu aman Pak Agus. Nih, karena power jetnya udah ngebuka. Tapi kalau power jetnya belum ngebuka, ya kayak tadi, berarti RPM sekitar di 2300 sampai ke 3000 itu kerasa. Cuma di atas 3000 itu aman Pak Agus, nggak berebut nggak apa. Perbedaannya itu kalau pakai kalau pakai sistem emisi kontrol aktif ya. Ini di unit saya ya. Nanti beda lagi di unit jenengan. Jadi saya sarankan tetap, karena unit jenengan 118, saya sarankan tetap nggak usah pakai emisi kontrol kayak gitu. Tinggal jenengan aplikasinya kalau mau pakai emisi kontrol tinggal lepas selenoid karbo, kasih o-ring, itu aja. Perbedaannya di situ. Jadi nyiapkan dua selenoid ya. Kalau mau pakai mode hemat ya itu selenoid karbonya, o-ringnya dipasang, o-ring karetnya dipasang. Tapi kalau misalkan mau ke mode balap itu ya biar enak, tarikannya enak, itu tinggal melepas o-ringnya aja. Ini rata-rata 80 Pak Agus. Kategorinya irit karena saya pakai emisi kontrol ya. Ini dapatnya 114 Pak Agus. Kategorinya di kecepatan 80. Kalau di RPM di atas 3000 aman Pak Agus, karena ini power jetnya udah ngebuka. Jatuhnya 114 di kecepatan maksimal 80. Nanti langsung ya videonya tanpa edit, cek mana posisi. Tuh, bener kan? 114 Pak Agus di kecepatan 80. Tapi ini pakai emisi kontrol, unit saja 15. Tanpa AC. Jadi saya nggak berani main-main, terus terang aja nggak berani main-main spoiler kalau karburator ya memang udah bore up. Ada kelebihan dan kekurangan soal emisi kontrol ya, pasti itu ada kelebihan dan kekurangan, itu pasti ada. Tapi jelas karburator sih udah enak. Hanya permainan di emisi kontrol ya, itu mudah. Kalau emisi kontrol mudah. Permainannya yang lepas o-ring aja. Pasang o-ring dan melepas o-ring. O-ring selenoidnya itu loh. Modal kunci 12. Tapi ya o-ring yang aluminiumnya yang di luar itu harus wajib terpasang Pak Agus. Jadi permainannya di situ. Kalau saya biasanya nggak perlu ngelepas o-ring, tapi saya pakai dua jalur untuk arus listriknya ya. Itu yang satu pakai bawaan kabel bodi, terus yang satunya lagi aku bikin jalur sendiri untuk sistem emisi kontrol itu ya. Bedanya di situ. Jadi pakai dua jalur kabel saya. Kalau mau pakai kabel jalur itu sistemnya mudah. Satu masuk ke bodi, satunya lagi masuk ke jalur kontak, ambilnya ya. Ambil ke jalur kontak, intinya seperti itu. Perbedaannya di situ. Jadi dua kabel itu. Simpel sebenarnya. Kalau yang paham ngerti sering otak-atik itu ya pasti simpel Bang. Sebenarnya ya gitu. Jadi jangan terburu-buru. Intinya ya, misalkan ada terjadi sengkatan di RPM 2000, di atas 2250 sampai ke 3000 ya. Tapi kalau udah di atas 3000 itu aman. Itu kondisi kalau di atas 3000 kan berarti posisi spuyer langsamnya udah digantikan oleh spuyer power jet. Itu pun kalau sistem power jetnya normal atau piston jetnya normal juga. Karena sebenarnya kinerja karburator itu udah canggih. Jadi sistem injeksi pun udah canggih. Cuma kalau karburator kan memang manual semua sistemnya ya gitu. Memang hemat kalau semua karburator sistemnya dinormalkan, itu hemat. Bener-bener hemat. Selain dari panduan settingan yang bener, memang hemat sih.
Cuma ya karburator itu banyak orang yang bisa ya, banyak orang yang bisa ya, entah bisa temenan atau bisa-bisaan nggak tahu ya, karena penelitian dan kejelian itu sangat berpengaruh di hasilnya ya, di hasilnya. Penelitian dan kejelian itu sangat berpengaruh di hasilnya. Jadi nggak asal setting, nggak asal apa namanya itu, pokoknya nggak cuma asal setting. Kalau karbur memang kayak gitu, nggak bisa asal setting. Kalau asal setting sih ya jadi, cuma paham nggak sistem kinerjanya. Ini 850 kalau posisi suhu mesin udah panas ya. Oke Pak Agus nih, irit, satunya irit. Nanti saya jelaskan. Ini 114 di kecepatan 80. Tes kedua dapat 7 kilo kali 2 berarti 1:14. Ini kecepatan maksimal 80 RPM sebentar. RPM 3000 ya. 250 ya. RPM. Untuk kecepatan berarti 80 km per jam. 80 km per jam ya. Semoga videonya nggak terputus. Langsung cek warna busi nanti Pak Agus. Semoga nggak keputus nih ya. Ini tadi di kecepatan bawah RPM 2200 115, di kecepatan RPM 3250 kecepatan 80 dapatnya 114 ya. Ini sisa BPM setelah nyampe bengkel ya, tuh kan 8,2 gitu. Cuma tadi di batas kembali ke awal BBM per setengah liternya itu dapatnya di 7 kilo per setengah liter gitu. Kondisi suhu mesin aman Pak Agus, ini aman, suhu mesinnya aman, jadi nggak panas. Kalau memang semua sistemnya normal itu nggak akan panas seperti itu ya. Kita cek starter saat kondisi panas, tuh aman Pak Agus. Bimetal berarti berfungsi dengan normal ya. Itu sistem efek samping dari bimetal, lebih starternya lebih mudah karena dia otomatis. Kita langsung cek warna busi Pak Agus, cek warna businya. Semoga videonya nggak terputus ini Pak Agus. Tempatnya berantakan, ready ini ya, udah aplikasi ini kijang kapsul ya, ini juga ya. Nanti aku langsung cek warna busi. Oh, lampunya belum dimatiin. Semoga videonya nggak terputus. Langsung cek warna busi. Saya perlihatkan sekalian pakai bos karburatornya ini. Saya perlihatkan sekalian karburatornya sama warna busi. Langsung ini bagus. Tuh, ini karburatornya ya. Ini saya tanpa cahaya dulu Pak Agus. Untuk warna businya ini di kondisi di sini nih. Nanti saya cek di atas ya untuk warna busi. Saya nyalain dulu lampu kamera.
Ini karburatornya Pak Agus ya. Tuh. Itu warna businya. Kita cek warnanya langsung ya nanti di atas biar kelihatan real warnanya seperti apa. Nih. Semua tergantung medan. Jadi kalau saya udah masuk bis itu kebanyakan itu jarang turun gigi ya. Jarang banget turun gigi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini warna businya seperti ini. Tuh ya. Tuh. Seperti ini Pak Agus. Tuh. Kering ya, tuh. Ini hasilnya seperti ini Pak Agus. Real ya. Intinya ini pakai emisi kontrol Pak Agus deh. Emisi kontrolnya normal ya. Kalau pakai sistem emisi kontrol normal di unit saya di 15 ya, itu di RPM di bawah, intinya di RPM di 2300 sampai ke 3000 ya. Sampai ke 3000 itu kondisi memang normal ya. Kayak ada gesek itu ya. Tapi kalau udah di kecepatan 80 di atas 3250 itu nyambung. Itu karena sistem kinerjanya kayak gini Pak Agus. Saat pilot jet ini sepunyur langsam ya. Saat di RPM di atas 2200 itu sepunyur yang ini nutup, digantikan oleh sepunyur ini ya. Terus sepunyur power jet itu ngebuka setelah di atas RPM 3000. Ini sepunyur berarti sepunyur 130 sama 90 itu baru, yang 90 itu baru ngebuka. Ini ya kalau di atas 3000. Tapi di bawah 3000 sepunyur yang 90 itu belum ngebuka. Nah otomatis cuma penggunaan sepunyur yang ini lah 130. Karena sepunyur yang ini off ya. Itu. Jadi karburator sebenarnya canggih ini. Kalau semuanya normal, ini sih menurut saya ini semuanya normal. Udah standar pabrik normalnya ya gitu. Jadi perbedaannya kayak gitu. Ini kalau pakai emisi kontrol ya. Jadi di atas 2250 ini solenoid off atau sepunyur yang 60 off ya. Digantikan sepunyur 130 sampai ke 3000 itu masih penggunaan sepunyur 130. Nah, di penggunaan sepunyur 130 ternyata di unit 15 itu ada berebet sih enggak, tapi kayak gredeg itu terasa ya. Tapi setelah di RPM 3000 ke atas ya, itu sepunyur yang ini kan ngebuka, otomatis sepunyur 130 sama 90 ya udah pasti aman ini karena ngebuka. Itu di kecepatan 80. Berarti di kecepatan 80 power jet udah ngebuka. Kayak gitu. Tapi di atas 60 sepunyur yang 60 ini menutup, digantikan sepunyur yang ini. Terus nanti kalau udah kecepatan 80 power jet ngebuka. Kayak gitu. Jadi sepunyur karburator itu kinerjanya berurutan. Untuk warna businya seperti ini. Oke, terima kasih.